Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-10 ini kita akan mempelajari mengenai metode transportasi dengan menggunakan POM-GM, ya, aplikasi POM-GM. Ada modul di sini, jadi nanti silakan dibaca modulnya di sini dan dilatih begitu. Nah, poin pentingnya pertama, metode transportasi ini tujuannya ya mencari biaya terkecil ya dari transportasi. Jadi minimal begitu ya. Nah, biaya transportasi di sini adalah persatuan ya, jadi per unit begitu ya. Dari lokasi sumber kepada tujuan. Begitu. Nah, kemudian nanti juga akan kita dapatkan hasil berapa jumlah maksimal barang yang dapat diangkut begitu, dari sumber kepada tujuan begitu. Nah, kemudian berapa jumlah kebutuhan barang tiap-tiap tujuan. Jadi nanti ada pasokan, supply begitu ya. Nah, ini adalah jumlah maksimal barang yang dapat diangkut. Itu berarti pasokan atau supply. Kemudian jumlah kebutuhan barang yang diinginkan oleh tujuan itu adalah demand nanti. Nah, begitu ya. Nah, itu menjadi variabel-variabel yang nanti menentukan biaya minimum gitu. Oke, kemarin sudah kita pelajari ya dengan manual begitu ya, dengan menggunakan metode Northwest Corner ya, NWC ya, di mana ini ada iterasi perhitungan secara bertahap ya, dari kiri atas ke kanan bawah gitu. Kemudian juga kita pelajari Vogel ya, Vogel approximation cost method ya, atau FAM. Juga kita pelajari kemarin biaya terkecil ya, least square. Nah, least square. Ini sudah kita pelajari least square. Least cost atau LC. Kemarin kita coba gunakan manual ya, tapi ini kita coba gunakan aplikasi POM-GM. Contoh ya, jadi ada 3 sumber ya. Nah, sumber berupa pabrik ya, yakni pabrik mebel A, B, sama C. Nah, mereka memiliki pasokan ya, artinya kapasitas produksi mereka ya, A itu 100, B itu 300, C itu 300. Jadi kapasitas pasokan atau produksinya sekian. Kemudian mau didistribusikan kepada gudang A atau D, E sama F ya. Di mana gudang-gudang ini mampu menampung ya maksimal 300 untuk D, untuk gudang E 200, untuk gudang F 200. Satuannya unit ya, unit mebel. Kemudian informasi satu lagi yang penting adalah biaya. Jadi rata-rata biaya angkut per unit mebel dari pabrik ke gudang ya. Nah, di sini ya informasinya rata-rata biaya, misalnya dari pabrik A ke gudang D, nah itu 5 dolar ya. Ini contohnya dolar ya. Dari pabrik A ke gudang E 4 ya. Kemudian A ke gudang F 3 dan seterusnya ya. Oke. Jadi ada 3 informasi yang kita harus dapatkan dalam menyelesaikan metode transportasi. Yakni pertama biaya dari sumber kepada tujuan ya. Kedua, sumbernya di sini memiliki pasokan ya, atau memiliki supply berapa kapasitasnya maksimalnya begitu. Kemudian tujuan di sini gudang ya, dalam contoh ini juga memiliki permintaan maksimal berapa atau boleh kapasitasnya berapa permintaan dari masing-masing gudang.
Oke, tiga macam informasi ini, nanti baru kita dapatkan, bisa hitung total minimal pengangkutan atau transportasi ya. Terus kemudian kita akan dapatkan alokasi-alokasi yang sesuai. Artinya yang sesuai yang menimbulkan biaya terkecil. Oke. Ini ya, tentunya pertanyaannya berapa unit mebel harus diangkut dari masing-masing pabrik ke tiap-tiap gudang sehingga total biaya minimum gitu. Ya, pertama kita buka POMKM. Contohnya ya. Jadi saya buka kosongan begini ya. Oke. Mungkin saya mulai dari awal ya. Jadi pertama setelah kita buka POMKM, pertama yang harus kita aktifkan adalah modul transportation. Dalam contoh ini modul transportation ya. Ini. Kemudian kita buka baru ya. Ini. Oke, misalnya di sini saya kasih judul transportation atau metode ya, transportation method gitu kan. Nah, number of source di sini adalah pabrik tadi ya. Ada 3. Saya ganti 3. Number of destination saya ganti 3. Karena ada 3 gudang. Kemudian objektifnya adalah minimas gitu kan. Oke. Ini kita oke. Nah, kalau ini supaya jelas mungkin misalnya saya perjelas di sini ya. Ini pabrik A ya. Ini pabrik B. Ini pabrik C ya. Nah, di sini kemudian gudang ya, berarti gudang D misalnya ya. Kemudian di sini gudang E, gudang F ya. Nah, ini adalah isian dari pasokan pabrik A. Berapa? Coba ya kita tampilkan di sini. Ini ya. 100, 300, 300. Ini 100 ya. 300, 300. Kemudian gudangnya kebutuhannya 300, 200, 200. Oke, 300, 200, 200 ya. Nah, kemudian biaya transportasi dari A ke B, D, E sama F ya. 543. 543 dolar per unit. Kemudian B ke DEF 843. Kemudian C ke DEF 973. Oke. Nah, sudah gampang kita solve langsung. Nah, ya. Ini adalah salah satu output tampilan ya. Nah, ada transportation shipment. Transportation shipment. Apa itu isinya? Di sini berisi mengenai jumlah barang yang diangkut dari pabrik ke gudang. Nah, di sini pabrik A hanya mengangkut ke D sebanyak 100 unit. Ya. Nah, hanya D saja. E dan F tidak. Kemudian B ke gudang D sama E. Masing-masing 100, 200. C
ke gudang D sama F 100, 200. Nah, nilai barang yang diangkut di sini menghasilkan optimal cost di sini. Nah, sebesar 3.600. Nah, ini optimal yang paling minimal. Gitu ya. Oke. Ini output pertama. Output pertama ini transportation shipment menunjukkan jumlah barang yang diangkut dari sumber ke tujuan dengan total biaya yang optimal. Optimal minimal ya. Ini. Kemudian output yang kedua, kita lihat di sini marginal cost. Oke, nah, marginal cost ini maksudnya apa? Nah, kita lihat di sini nilainya ada di luar yang kita pilih. Ini kan tidak kita pilih. Ya, ini juga tidak kita pilih. Ini juga tidak kita pilih. Nah, ini adalah nilai biaya tambahan ya apabila pabrik A ya tidak jadi ke gudang D, apabila dia tetap mengirim ke gudang E, maka ada tambahan $3 per unit. Ya. Artinya apa? Ini memberikan informasi, marginal cost di sini memberi informasi ada tambahan biaya $3 per unit kalau misalnya pabrik A itu mengirim ke gudang E gitu. Kemudian apabila mengirim ke gudang F ada tambahan biaya $4 per unit. Begitu ya. Jadi ini informasi tambahan yang penting sebagai alasan kenapa memilih gudang lain untuk pabrik A ya itu tidak optimal efisien gitu kan karena ada tambahan biaya per unitnya sekian. Begitu juga untuk pabrik B. Pabrik B kalau salah satunya memilih gudang A maka akan ada tambahan biaya per unitnya sebesar $1 ya. Begitu juga untuk pabrik C. Apabila memilih E maka ada tambahan biaya sebesar $2 ya untuk tiap unitnya. Ya. Nah, ini untuk marginal cost ya. Nah, kemudian kalau tampilan final ya, coba lihat. Final solution tabel. Nah, final solution tabel ini adalah tampilan, coba kita lihat, gabungan ya. Gabungan antara transportation shipment dengan marginal cost. Dengan marginal cost. Nah, kita lihat ya di sini. Jadi, kalau ingin menampilkan final solution tabel berarti sudah menjangkau ini transportation shipment sama marginal cost ya outputnya ya jadi satu di sini. Kemudian kalau output iteration apa itu iteration di sini adalah proses perhitungan pada iterasi pertama ternyata sudah didapatkan solusinya begitu ini solusinya ya. Nah, jadi final solution tabel di sini adalah sebenarnya proses perhitungan ya untuk iterasi yang terakhir ya. Untuk iterasi yang terakhir. Kebetulan pada perhitungan kita di sini iterasi pertama itu sudah menghasilkan nilai paling akhir gitu. Ya. Oke, kemudian shipment with cost. Kita lihat isinya adalah jumlah barang yang dikirim dengan nilai biayanya gitu garis gitu ya. Jadi misalnya pabrik A 100 ya kemudian biayanya adalah $500. Ini tampilannya seperti itu. Kemudian shipping list. Nah, jadi output yang terakhir di sini saya lihat lebih lengkap ya. Jadi kita akan mendapatkan informasi sumber ketujuan dari pabrik A itu ke gudang D. Jumlah barangnya 100. Biayanya per unit 5. Nah, total pengiriman biayanya 500. Begitu ya. Untuk pabrik B juga begitu ya.
eh, kemana? Ke D sama ke E, masing-masing 100, 200. Biaya per unit 8 sama 4. Nah, totalnya adalah dikalikan, sama ya. Jadi ini adalah resume keseluruhan kalau menurut saya. Ya. Biayanya 800 sama 800 ya, ini ya, sama ya. Jadi saya penulis di sini merupakan resume ya, resume dari keseluruhan output metode transportasi. Oke, baik, ini contoh ya, contoh satu. Oke, contoh satu ya. Nah, kemudian kalau misalnya ini modul ya, nanti silakan dicoba ya, dicoba, dilatih ya. Oke, nah ini sama, ini penjelasan saya tadi sudah di sini ya. Ini kita solve, nanti silakan ada apa modulnya seperti ini. Jadi ada 6 ya, 6 output ya, yang penjelasan seperti saya sampaikan tadi. Oke, ini outputnya. Oke, nah ini ya keterangannya tadi, output 1, output 2, output 3, sama seperti yang saya sampaikan. Nah, kalau misalnya contoh 2 ini hampir sama ya, ini melatih saja. Misalnya semuanya sama, hanya berbeda kepada kapasitas pabrik A. Nah, yang semula 100 diganti 200. Coba ya, yang lainnya tetap. Yang lainnya tetap, nanti kita coba. Oke, ya. Kita tes. Nah, cara kembali ke awal, kita klik edit ya. Jadi ini kan tampilan output edit. Akan kembali ke awal. Nah, ini 100 ya. Ini kita rubah menjadi 200. Ya, kita solve. Nah, gitu ya. Oke, ini outputnya. Coba kita lihat panduan belajarnya di sini ya. Oke ya. Jadi ini kita ganti 200 tadi. Off ya. Coba kita lihat di sini. Ini ada kalimat dummy. Ya. Artinya apa? Soal kita itu sebelumnya yang kita buat soal yang kedua di sini adalah jumlah pasokan dan jumlah permintaan demand ya, itu tidak sama ya. Nah, di sini maka kalau tidak sama maka nanti output solusinya ada yang namanya dummy. Dummy itu adalah buatan. Perhatikan bahwa sekarang muncul kolom dummy dengan angka 100 pada pabrik 3. Nah, ini ya, pabrik 3. Ini berarti terdapat kelebihan kapasitas di pabrik 3 ya sebesar 100 unit. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menyeimbangkan ya antara sumber sama tujuan gitu ya. Nah, tujuannya itu. Sehingga dengan adanya dummy di situ ya, ini ya, ada dummy di sini. Nah, itu ada solusi. Ada solusi perhitungan kita ya. Jadi ketika sumber sama tujuan itu memiliki nilai secara total, sumber totalnya berapa, tujuan totalnya berapa, itu bila tidak sama, maka nanti ada yang namanya dummy. Nah, di mana dummy di sini sebagai boneka saja. Artinya di pabrik C di sini sebenarnya tidak mengirim sesuatu ke tujuan karena tujuannya dummy, buatan begitu. Sehingga disolusikan ke tempat lain begitu ya. Nah, tetapi dari solusi di sini menghasilkan biaya yang optimal minimal sekian 3.200. Nah, coba kita lihat ya marginal cost-nya. Oke, marginal cost-nya ini ya sama ya penjelasannya apabila eh,
menuju ke tempat lain, ke tujuan lain, maka akan ada tambahan biaya sekian, $3. Kemudian final solution tabel sama ya, di sini gabungan dari transportation shipment sama marginal cost. Apabila iteration. Nah, di sini kita lihat proses perhitungannya ada 2 iterasi. Ya, ada 2 iterasi. Oke. Nah, ini ya perhitungan pertama, perhitungan kedua, ada 2 iterasi. Kemudian, nah ini coba kita lihat final solution tabel, ya. Final solution tabel ini adalah iterasi yang kedua. Ini adalah iterasi yang kedua. Nah ya. Jadi hitungan iterasi yang kedua itu adalah sebenarnya output dari final solution tabel. Kemudian shipping with cost. Ini sama ya. Jadi with cost 200 dengan biaya sekian. Kita lihat di sini yang menarik adalah pada dummy, di mana nilai rupiahnya adalah 0 karena memang tidak ada biaya karena ini hanya dummy buatan ya. Nah, sehingga di sini ya tidak mengeluarkan apapun begitu, tidak mengeluarkan apapun. Hanya sifatnya adalah untuk penyeimbang saja. Gitu. Kemudian, nah ini yang paling lengkap, shipping list. Ya, jadi misalnya pabrik A kemana saja gudang D dengan jumlah 200 barang. Ya, total cost-nya 1000. Ya. Pabrik C kemana saja ke D sama F. Ya. Nah, di mana D ini tidak ada barang yang dikirimkan. Dia hanya mengirimkan ke F sebanyak 200. Gitu. Ya. Dan seterusnya pabrik B ke D sama E dengan masing-masing 100 200. Biayanya ini. Oke. Baik, saya pikir ini ya yang kita pelajari untuk hari ini. Tidak terlalu rumit ya, tetapi akan sangat membantu ya. Dan ini akan saya sharekan juga berupa modulnya ya. Nanti silakan dilatih ya dengan menggunakan POM-VM.